kita sih tentu keberatan ya. So, kenapa cuma Pulau G? Karena Pulau G itu ada MOU dengan PLN dan PGN. PLN PGN nggak pernah ribut mau pindahin. Kalau cuma alasan kabel ya. Kalau alasan lingkungan, kenapa Pulau KBN semua nggak diribut? Yang rusak lingkungan Pulau C sama D lebih parah. Yang G malah lebih rapi. Iya kan? Makanya kita nggak tahu. Nggak apa-apa, kita tunggu aja di suratnya. Belum resmi kan kita nggak tahu, cuma media. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama Menko Kemaritiman dan Sumber Daya yang juga mengetuai Komite Bersama Reklamasi Teluk Jakarta. Selamat malam, Pak Menteri. Selamat malam, Angga. Iya, terima kasih Pak sudah menerima kita di sini untuk membahas kemarin hasil rapat Komite Bersama ya Pak, yang cukup mengejutkan, mungkin juga membuat was-was beberapa pihak dengan mengatakan bahwa Pulau G harus dihentikan reklamasinya. Boleh dijelaskan dulu Pak Rizal, apa sebenarnya mendasari itu sendiri adalah komite gabungan dari berapa departemen, Departemen Perhubungan, Departemen Lingkungan Hidup, Departemen Perhubungan, dan pemerintah DKI sendiri. Karena di komite gabungan ada wakil dari semua departemen ini dan dari Pemda DKI. Mereka sudah bekerja keras selama 2 bulan melakukan evaluasi terhadap semua masalah yang terkait dengan reklamasi. Kesimpulannya, ada kasus-kasus di mana terjadi pelanggaran berat. Pelanggaran beratnya apa betul? Pelanggaran berat itu misalnya membahayakan lingkungan, membahayakan arus lalu lintas kapal ke Muara Angke, membahayakan karena di bawahnya ada kabel listrik tegangan tinggi maupun pipa gas dan sebagainya, membahayakan karena menutup alur daripada jalur kapal tradisional. Harusnya setiap pulau itu dari batas pantai harus ada 500 meter, ini malah ditutup sama sekali. Nah, dalam kategori berat ini, komite gabungan dan para menteri memutuskan untuk menghentikan secara permanen, seperti dalam kasus Pulau G. Tapi ada juga yang merupakan pelanggaran sedang, yaitu Pulau C, N, D, dan F. Harusnya pulau itu dipisahkan, tetapi mungkin karena greedy, ya digabungkan, ya jadi nambah luas kan. Nah, kami minta ini dibongkar supaya ada kanal lebar 300 meter dalam 8 meter. Gunanya apa? Kalau ada banjir, maka air banjir itu bisa langsung terus ke laut, ya kan? Nah, kalau ditutup semua, digabungkan, resiko banjir meningkat. Belum resiko lingkungan. Maaf Pak Menko, sebelum kita bahas C, D, dan N tadi, balik lagi ke Pulau G, mengapa baru sekarang Pak Rizal diputuskan bahwa ini ternyata membahayakan lingkungan, mengganggu karena ada kabel listrik di dalamnya? Karena ketika SK ini dikeluarkan, semua sudah dipenuhi persyaratannya. Ya, saya nggak tahu apa yang terjadi di masa lalu ataupun keputusan yang diambil. Faktanya terjadi pelanggaran yang sangat berat sekali yang merugikan lingkungan hidup, merugikan arus lalu lintas. Ya, bahwa mungkin SK tersebut dibikin dengan teledor atau dengan motif yang lain. Motif yang lain maksudnya apa Pak Menteri? Ya bisa aja motif berbagai kepentingan dan sebagainya. Faktanya setelah kita lakukan evaluasi secara objektif oleh tim gabungan dari berbagai departemen, kesimpulannya sama bahwa ini merupakan pelanggaran yang berat yang harus dihentikan secara permanen. Tadi Anda bilang ini ada kabel listrik di bawahnya. Tapi kalau saya baca SK Gubernur itu, PLTU Muara Karang sudah menyepakati untuk memberikan lampu hijau untuk proyek reklamasi ini. Artinya saya kira itu tidak terjadi. Kita kan ada tim teknisnya juga. Di komite gabungan itu ada ahli-ahli teknik yang memahami semua dan menyimpulkan hal yang saya sampaikan tadi. Di komite gabungan termasuk juga ada perwakilan Pemprov DKI di dalamnya ya. Kalau memang ada, kenapa Pak Menko hari ini pernyataan dari Gubernur mengatakan merasa dipojokkan oleh Menko? Masalahnya sendiri merasa dipojokin, kita nggak ada niat mojokin kok, kita mau ngambil keputusan yang paling objektif, yang paling baik buat semua. Kalau ada yang merasa dipojokin, ya wes mikir lah gitu loh. Artinya apa? Wes mikirin maksudnya ada kesalahan di sana atau di mana Pak Menteri? Ya faktanya kan begini, tim ini kan dibikin oleh gabungan oleh para menteri
terdiri dari para ahli-ahli, ketuanya itu profesor. Mereka sudah melakukan evaluasinya menyeluruh, mereka sudah meninjau ke lokasi, ya. Jadi tidak ada niat pojok memojokin, kecil banget para menteri tujuannya hanya pojok memojokkan. Kita objektifnya satu adalah, kan ini ada debat di publik soal reklamasi. Menurut hemat kami, reklamasi itu biasa di seluruh dunia. Tetapi ada 3 kepentingan yang harus diakomodasi. Satu adalah kepentingan negara, yaitu untuk mengurangi bahaya resiko banjir. Yang kedua untuk menjaga lingkungan hidup. Yang ketiga untuk menjaga arus lalu lintas kapal-kapal. Itu kepentingan negara. Dari komite bersama ketiga kepentingan ini terpenuhi nggak dari reklamasi ini? Itulah kriteria yang kita gunakan. Nah, yang kedua adalah kepentingan nelayan sendiri. Harusnya nelayan ini diakomodasi karena kita tidak ingin pulau-pulau ini menjadi pusat eksklusivisme. Kita mau inklusif. Kita ingin juga nelayan diakomodasi. Kenapa nggak dibikin kampung untuk nelayan misalnya, yang bagus juga untuk wisata dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah kepentingan business investor. Wajar kita akomodasi itu. Tetapi kalau melakukan pelanggaran berat yang membahayakan, nggak bisa, harus di stop. Baik, tahan sampai di sana Pak Menko. Tadi yang menyebutkan kepentingan bisnis investor. Hari ini juga Gubernur DKI menyebutkan bahwa merasa terpojokan juga, karena ini bagaimana pertanggungjawabannya dengan para investor yang sudah kadung mengeluarkan kontribusi, investasi di sana ketika reklamasi ini harus dihentikan, bagaimana kelanjutannya. Tapi nanti kita jawab ya Pak ya. Jeda sejenak, Kabar Petang akan kembali untuk Anda usai jeda. Cek. Ya, Anda kembali lagi di Kabar Petang. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Rizal Ramli. Pak Menko tadi udah bilang ini harus juga, yang ketiga tadi harus juga mengakomodir kepentingan pengusaha dan investasi. Tadi dikatakan bahwa ini kalau dihentikan, bagaimana nasibnya investasi yang sudah masuk, terus kontribusi yang sudah masuk. Karena ini untuk Pulau G ini kontribusinya membangun rusun di Daan Mogot, Pak. Ini bagaimana ke depannya? Pertanggungjawabannya Pemprov nanti seperti apa terhadap pengembang? Saya sih sederhana. Kalau memang ikutin aturan sesuai dengan tata ruang, tidak membahayakan kepentingan publik, kan kita kasih lewat. Contohnya tadi ada beberapa, ada yang lain juga kita izinkan, karena itu tadi mengakomodasi 3 kepentingan negara, publik, kepentingan nelayan, kepentingan daripada investor. Tapi kalau ngawur, ya harus ditindak. Ngawurnya di mana Pak Menko? Ya, itu tadi membahayakan untuk lingkungan. Saya mau tanya sama gubernur. Gubernur ini mewakili kepentingan apa? Pengusaha saja atau mewakili kepentingan rakyat Jakarta? Mewakili kepentingan yang lebih besar. Ya, gubernur itu harus melaksanakan kebijakan negara, dan negara ingin melindungi agar supaya risiko banjir sekecil mungkin, agar supaya dampak lingkungan hidupnya juga kecil, dan yang ketiga agar nelayan juga diakomodasi. Harusnya gubernur, karena merupakan wakil dari pemerintahan pusat, itu melaksanakan ini. Jangan hanya sepihak berbicara kepentingan pengembang yang itu aja gitu loh. Yang itu saja maksudnya itu? Hanya tertentu saja, pengembang tertentu saja. Ya. Oke. Pertanyaan saya juga lihat dari pernyataan dari Gubernur hari ini, Pak Menko mengatakan bahwa ini kenapa hanya Pulau G? Pulau-pulau yang lain kenapa bisa lanjut? Kenapa Pulau G sangat bermasalah? Yang lain pelanggarannya itu pelanggaran sedang. Apa bukan karena pengembangnya, Pak? Bukan koreksi. Dia bongkar tuh, ya kan? Harusnya tidak ada kanal, ya kan? Ini dibikin kanal, saya suruh bongkar dan mereka lakukan pembongkaran itu. Bayangkan itu pembongkarannya 300.000 meter kubik, biayanya juga lumayan besar. Ya, tetapi mereka mau ikutin aturan negara. Persoalannya ada pengembang yang merasa karena dekat dengan pejabat, bisa atur ini itu, bisa main seenaknya. Kalau saya tangkap artinya apakah sudah coba untuk direvisi nih Pak, yang Pulau G ini, tapi ternyata pengembangnya menolak begitu? Tidak bisa direvisi karena seperti saya katakan tadi membahayakan. Di dalamnya itu ada jaringan listrik tegangan tinggi, ada pipa gas, itu kan membahayakan. Yang kedua mengganggu lalu lintas daripada kapal. Tadi pengembang yang dekat dengan penguasa itu maksudnya?
Ya itu tebak sendiri lah, masa media nggak ngerti. Ada pernyataan dari Pak Gubernur, apakah karena ini Pulau G punya Podomoro makanya harus dibongkar begitu, Pak Menko? Loh kok ngaku sendiri? Apa karena itu? Ya saya nggak tahu hubungan Podomoro dengan yang berkuasa di Jakarta, tapi sebagai pejabat publik kita harus mengakomodasi kepentingan negara, kepentingan rakyat, dan kepentingan bisnis. Kalau yang ini adalah hanya seperti Presiden katakan, jangan semua ini di-drive hanya oleh kepentingan bisnis swasta. Bisa rusak kita. Kenapa? Karena mereka tidak memperhatikan kepentingan negara, publik. Presiden katakan reklamasi ini harus di-drive oleh negara, bukan sebaliknya individu pengusaha gitu. Anda lihat sekarang sebaliknya. Saya nggak mau komentar apa gitu. Kenapa Pak Menko nggak mau komentar? Apa memang karena faktanya seperti itu? Artinya pemerintah provinsi sekarang di-drive oleh individu, oleh pengusaha untuk program reklamasi ini, proyek reklamasi ini. Ya tentu seperti Ibu Susi pernah tanyakan, ya Pak Gubernur ini mewakili satu pengusaha atau mewakili rakyat DKI? Itu yang harus jadi pertimbangan kita. Oke, kemudian yang jadi pertanyaan juga, setelah sekian lama, tapi mungkin jawaban Pak Menko akan kembali karena melanggar, tapi kenapa baru sekarang Pak? Kenapa baru kemarin ini diputuskan? Ya selama ini kan itu jadi masalah, diperdebatkan, diajukan oleh nelayan di pengadilan dan dimenangkan para nelayan oleh pengadilan, ya kan? Kami sendiri kan baru mengambil alih masalah reklamasi ini 2,5 bulan yang lalu. Sebelumnya kan selama semua sesuai dengan macam-macam ya silahkan. Tapi begitu menjadi masalah yang sifatnya nasional, kontroversi, kami ambil alih masalah ini. Kita bikin komite gabungan yang terdiri dari para pejabat yang profesional dan ahli-ahli, dan kita tarik kesimpulannya. Oke Pak Menko, tapi apabila dampak dari pemberhentian proyek Pulau G ini adalah hengkangnya investor, gimana Pak? Apa tidak dipertimbangkan juga? Investor hengkang, nggak ada itu. Jakarta terlalu menarik sebagai daerah bisnis. Ya toh yang lainnya kita akomodasi, yang hanya melakukan pelanggaran ringan, administratif proses, kita kasih waktu untuk diperbaiki. Oke, Pak, tapi di dalam jangan didramatisasi ya. Satu kasus didramatisasi untuk 17 kasus yang lainnya. Anda melihat ini didramatisasi, Pak Menko? Pertanyaannya kayak gitu kan, investor hengkang kan hanya satu pengusaha didramatisasi dengan 17 lokasi yang lain. Dan tak mungkin juga hengkang. Bisnisnya hidupnya dari Indonesia kok, dari Jakarta. Apalagi sudah di SK itu disebutkan kan Pak, memberikan kontribusi 5% dari lahan yang sudah ada, dikurangi dari yang sudah dibangun PASUM dan PASOL, dan juga kontribusi lainnya dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Itu bagaimana Pak? Tidak mempertimbangkan ke arah sana ketika mengambil keputusan ini? Kita mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar. Bahwa ada masalah, ya kan? Ya tanyalah sama yang membuat komitmen. Ya itu sendiri kan sama KPK dipertanyakan komitmen-komitmen itu. Dipertanyakan, tapi sebenarnya masih jalan terus tuh Pak proyeknya? Ya diproses sama KPK kan. Kasus reklamasi ini kan masih diproses oleh KPK. Oke, kelanjutannya seperti apa Pak? Setelah satu pulau dihentikan untuk proses reklamasi atau proyek reklamasinya, pulau-pulau yang lain nasibnya seperti apa? Yang butuh waktu untuk evaluasinya menyeluruh. Kami minta komite gabungan ini bekerja lagi 2 minggu setelah Lebaran selama 3 bulan. Tugasnya 2 hal. Satu, melakukan review lagi terhadap 13 pulau-pulau yang lainnya. Apakah masih ada yang melakukan pelanggaran berat, sedang atau ringan. Yang ketiga adalah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi daripada kebijakan. Karena ini kan banyak sebetulnya Perpres yang sudah kadaluarsa dari zaman baheula, ya kan? Ada undang-undang yang lebih baru, yang termasuk lebih tinggi. Perpres yang digunakan dalam SK Pulau G ini juga kadaluarsa Pak Menko? Ya, dan peraturan-peraturan yang baru ini semua harus disinkronisasikan, diharmoniskan, dan mungkin kami akan sarankan nanti perubahan peraturan pemerintah atau Kepres supaya tidak terulang lagi kasus yang sama di masa yang akan datang, supaya juga bisa jadi benchmark untuk kasus-kasus reklamasi lainnya.
di luar Jakarta. Oke, baik. Terima kasih Pak Menko. Artinya tidak menyasar satu pulau saja ya. 13 pulau lain akan dievaluasi begitu ya. Ya iseng banget sih kalau cuma soal satu pulau doang. Baik, Pak Ridwan Kamil, terima kasih atas waktunya di Kabar Petang hari ini. Selamat malam. Demikian